Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa saham Bukalapak dan saham GoTo yang minggu ini masih terlihat melemah. Dari kedua saham ini mana yang lebih berpotensi untuk bangkit duluan? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham GoTo. Saham GoTo bisa kita lihat hari Jumat kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 282. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini saham GoTo memang trennya saat ini bergerak sideways dan berada dekat dengan support di harga 280. Karena jika kita perhatikan harga 280 beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari saham GoTo. Jadi sebelumnya di awal Agustus menyentuh harga 280 masih bisa rebound dan naik di atas garis EMA 50. Tapi mencoba untuk break harga 340 gagal break dan saat ini kembali turun di bawah garis EMA 50 dan dekat dengan support 280. Dan untuk garis MACD terlihat saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary, jika kita lihat penurunan 1% lebih hari Jumat kemarin ada distribusi besar, sedangkan asing terlihat 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham GoTo. Jadi dari data yang kita dapat, saham GoTo apabila teman-teman mau coba entry bisa coba spekulatif buy di sekitar harga 280. Karena bisa kita lihat sampai saat ini GoTo masih kuat berada di atas harga 280. Cuma saat ini belum terlihat ada candle hijau pada saat berada di sekitar support ini. Sehingga apabila mau entry, tunggu konfirmasi GoTo memang bisa bertahan di atas support 280 baru teman-teman ikutan entry. Dengan target jangka pendek apabila teman-teman mau swing trade di sekitar harga 300 sampai garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar harga 308. Jadi beli di sekitar support apabila memang GoTo terlihat masih bisa bertahan. Take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten di garis EMA 50 ini. Karena ingat selama masih gagal break garis EMA 50, tren saham GoTo masih akan sideways cenderung downtrend. Dan sebaiknya hati-hati apabila teman-teman lihat ternyata GoTo gagal bertahan di atas harga 280. Karena apabila gagal bertahan di atas support kuat ini, maka harga 280 akan berubah menjadi resisten kuat dan saham GoTo akan lanjut downtrendnya. Dan ada potensi lanjut turun ke support berikutnya di 260. Jadi apabila teman-teman pantau dan ternyata GoTo gagal bertahan di 280, sebaiknya jangan entry dulu. Karena masih ada potensi untuk lanjut bergerak turun. Selanjutnya Bukalapak bisa kita lihat. Hari Jumat kemarin juga turun 0,68% ke harga 290. Dan jika kita perhatikan secara grafik, Bukalapak sebelumnya secara pergerakan lebih bagus daripada saham GoTo karena Bukalapak sempat break garis EMA 50 dan naik lumayan tinggi. Sempat break harga 320 dan naik menuju resisten di 350. Tapi bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break, gagal break dan terbentuk pola double top sehingga Bukalapak mulai reversal trend kembali dan turun di bawah garis EMA 50. Dan untuk support saat ini bisa kita lihat sama dengan GoTo berada di harga 280. Jadi sebelumnya juga Bukalapak menyentuh harga 280 masih bisa rebound. Beberapa hari yang lalu juga sempat menyentuh harga 280 masih bisa rebound. Tapi bisa kita lihat pada saat mendekati garis EMA 50 Bukalapak masih gagal lanjut bergerak naik. Dan untuk garis MACD saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi dan asing terlihat masih terus distribusi saham Bukalapak. Jadi beda dengan saham GoTo yang satu minggu terakhir ini asing masih masuk akumulasi, untuk Bukalapak asing masih terus distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Bukalapak juga satu minggu ke depan masih ada potensi untuk bergerak sideways. Jadi masih ada potensi bergerak dalam range harga 280 sampai harga 300 atau di garis EMA 50. Jadi sama untuk saham Bukalapak apabila ternyata minggu depan mencoba naik mengetes harga 300 masih gagal break, Bukalapak masih ada potensi balik turun kembali menuju support di 280. Jadi untuk teman-teman yang sebelumnya sudah berhasil beli di sekitar support 280,
Bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan Bukalapak masih gagal naik melewati resisten di EMA 50 ini. Atau teman-teman mau hold terus selama support di 280 tidak terlewati juga masih oke. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya wait and see. Karena saat ini berada di tengah-tengah support dan resisten. Teman-teman bisa buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50 dengan target take profit jangka pendek di 320 atau tunggu kembali di support 280 untuk entry-nya. Berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Mandiri. Mandiri bisa kita lihat hari Jumat kemarin masih naik 1% lebih ke harga 9.075. Dan bisa kita lihat secara grafik atau secara tren, saham Mandiri juga saat ini trennya masih bergerak sangat uptrend. Jadi sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50 150, tapi secara rebound dari support 7.200 bisa kita lihat Mandiri langsung naik break garis EMA 50 150 dan terus melanjutkan uptrendnya. Dan jika kita perhatikan, walaupun hari Jumat kemarin Mandiri berada di atas resisten 9.000, ingat ini belum terkonfirmasi break. Karena candlenya walaupun naik menurut saya masih terbentuk doji sehingga belum bisa kita konfirmasi. Dan jika kita perhatikan, sampai tahun 2018 Mandiri sempat menyentuh harga 9.000 dan masih gagal break. Jadi saat ini mencoba untuk break resisten kuat, dan apabila berhasil break, harga 9.000 akan berubah menjadi support kuat dan Mandiri akan all time high dan ada potensi menurut saya ke harga 9.300 sampai 9.500. Jadi target terdekat apabila berhasil break itu di 9.300. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil beli saham Mandiri di harga bawah, selama garis uptrendnya belum patah menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dan bisa kita lihat di sini, kenaikan 1% lebih ini masih ada akumulasi dan ini alasan kenapa Mandiri terus bergerak naik. Selalu saya jelaskan apabila kita fokus pergerakan saham-saham blue chip perbankan, kita harus lihat pergerakan asing. Selama asing masih terus masuk akumulasi, maka potensi untuk lanjut naik masih sangat besar. Jadi bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi, harga Mandiri juga masih terus bergerak naik. Walaupun kadang masih ada candle merah, tapi arahnya masih bergerak naik. Bisa kita lihat ada beberapa candle merah, tapi yang penting arah trennya masih mengarah ke atas. Jadi ingat, ini belum terkonfirmasi break, tapi apabila minggu depan berhasil break harga 900, Mandiri akan lanjut uptrendnya dengan target berikutnya di sekitar 9.300 sampai 9.500. Jadi Mandiri juga masih sangat layak untuk di hold karena cara tren dan secara bandarmologi masih ada akumulasi besar. Berikutnya saya akan coba analisa saham Cleo yang hari ini naik 3% lebih ke harga 470. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini Cleo trennya bergerak sideways. Dengan resisten kuat jika kita perhatikan di sekitar harga 480. Karena beberapa kali mencoba untuk beri harga 480, Cleo masih gagal. Tapi untuk support kuat bisa kita lihat di sekitar harga 1000, di sekitar garis EMA 50, di sekitar harga 456. Jadi beberapa kali mencoba untuk turun bawah garis EMA 150 di bulan Agustus sampai September, Cleo masih bisa bertahan di support EMA 150. Jadi kemarin sempat turun di bawah garis EMA 150, belum terkonfirmasi break, hari ini kembali bertahan dan rebound di atas garis EMA 50. Dan untuk garis MACD terlihat sebelumnya bergerak turun, saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 3% lebih ini ada akumulasi, asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Setelah sebelumnya asing terus distribusi saham Cleo ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Cleo 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk bergerak naik menuju harga 480. Apabila teman-teman mau swing trade, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Cleo masih gagal beli dari harga 480. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 atau di sekitar harga 460 sampai 462. Karena ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50, ada potensi untuk terkena pullback lagi mengetes garis EMA 50. Apabila masih bisa bertahan, baru ada potensi Cleo untuk lanjut naik menuju resisten kuat di 480.
Dan apabila resisten quote ini berhasil terlewati, maka Cleo akan lanjut uptrend dengan target berikutnya itu di resisten psikologisnya di harga 500. Jadi Cleo untuk teman-teman sudah beli di sekitar support EMA 50 150 atau malah di bawahnya, saat ini juga masih sangat layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.